Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, salam sehat, salam sejahtera, dan salam barokah. Saudara, terima kasih telah mengunjungi channel ini untuk mendengarkan dan mengikuti kisah inspiratif. Video kali ini menceritakan tentang seorang pramugari cantik asal Perancis tertarik dengan pemuda Indonesia yang kesehariannya bekerja sebagai pemulung. Kok bisa? Bagaimana cerita selengkapnya? Marilah kita ikuti video berikut ini. Namanya Elise, seorang pramugari asal Prancis berusia 28 tahun. Rambut pirangnya selalu disanggul rapi, matanya biru jernih, dan cara bicaranya lembut dengan aksen khas Paris yang memikat. Ia sudah menjalani profesinya hampir 7 tahun, terbang keliling dunia, melihat kota-kota megah, bertemu dengan orang-orang penting. Tapi Jakarta baginya terasa berbeda, meski tak pernah ia pahami alasannya. Hari itu, pesawat Air France yang membawanya mendarat mulus di Bandara Soekarno-Hatta. Elise dan awak kabin lainnya turun dari pesawat, lalu berjalan ke area kedatangan untuk menunggu mobil hotel yang akan menjemput mereka. Jakarta panas, seperti biasa. Langit mendung sedikit, tapi udara tetap lembab dan membuat kulit berkeringat sambil berdiri menunggu di sisi trotoar luar terminal. Elise membuka botol air mineral dan menyesapnya pelan. Matanya menerawang ke arah jalan. Lalu, pandangannya tertumbuk pada seorang pria muda yang sedang memungut botol plastik dari tong sampah tak jauh dari tempatnya berdiri. Pria itu berpakaian lusuh. Kaos yang dipakainya sudah pudar warnanya, dan celananya robek di beberapa bagian. Dia membawa karung besar di punggungnya, dan dengan sabar memilah sampah satu persatu. Tapi anehnya, bukan penampilan yang menarik perhatian Elise. Ada sesuatu yang lain. Tatapan matanya. Tatapan yang jujur, penuh perjuangan. Dan entah kenapa, penuh rasa damai. Elise memperhatikan pria itu cukup lama, hingga akhirnya pria itu pun menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan. Dia menoleh, sedikit terkejut melihat wanita bule memperhatikannya, tapi Elise malah tersenyum. Spontan. Dengan langkah pelan, Elise mendekat. "Maaf, kamu baik-baik saja?" Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Ia belajar sedikit bahasa Indonesia dari koleganya, karena sering terbang ke Jakarta. Meski belum lancar, pria itu diam sejenak. Ia tampak canggung, lalu menjawab pelan, "Saya baik, Mbak. Terima kasih." Elise tersenyum. Dia mengambil satu botol air mineral baru dari dalam tas kecilnya dan mengulurkannya. "Untuk kamu," katanya sambil menunjuk botol itu. Pria itu, namanya Dimas, seperti yang nanti Elise ketahui, menerima dengan sopan. Ia membungkuk sedikit dan mengucapkan terima kasih. Saat itu, keduanya berdiri di antara hiruk-pikuk orang yang lewat, suara kendaraan, dan pengumuman dari pengeras suara bandara. Tapi rasanya dunia seperti melambat sebentar. Hanya ada mereka berdua. "Nama kamu siapa?" Elise bertanya dengan senyum kecil, seperti anak kecil yang penasaran. "Dimas," jawab pria itu singkat. "Elise," katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Dimas mengangguk. "Mbak Elise dari luar negeri ya?" "Dari Prancis," jawabnya sambil tertawa kecil. "Kamu kerja di sini?" Dimas menunduk sebentar. "Saya pemulung." Jawaban yang keluar dengan jujur, tanpa rasa malu, tapi dengan nada rendah yang seolah sudah terbiasa merendah. Elise tidak menanggapi dengan tatapan iba, tidak juga dengan kekagetan. Dia hanya mengangguk pelan. "Kamu kerja keras," katanya. Kalimat sederhana, tapi Dimas terkejut. Tak ada satupun orang asing, apalagi sekelas pramugari internasional, yang pernah bicara begitu padanya waktu berjalan cepat. Mobil hotel Elise sudah tiba. Ia harus pergi. Tapi sebelum beranjak, ia berkata, "Aku senang bertemu kamu, Dimas."
Dimas hanya bisa mengangguk, masih bingung apa maksud semua ini. Tapi dia tahu satu hal. Baru kali ini, ada seseorang yang memandangnya bukan sebagai sampah, tapi sebagai manusia. Dan Alice, di dalam mobil menuju hotel, tak bisa mengalihkan pikirannya. Dari pemuda pemulung itu, dia merasa baru saja bertemu seseorang yang tidak pernah ia temukan di seluruh penerbangan keliling dunia yang ia jalani. Ada sesuatu dalam diri Dimas yang tak bisa dijelaskan. Bukan sekadar wajahnya, bukan juga pakaiannya. Tapi, hati. Dimas punya hati yang tak banyak dimiliki orang lain. Tanpa mereka tahu, pertemuan itu akan jadi awal dari kisah yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebuah kisah yang akan mengguncang dunia maya, menginspirasi ribuan orang, dan membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah peduli soal kasta, rupa, atau harta. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka di bandara, Alice masih belum bisa mengusir bayang-bayang pria yang memungut sampah itu dari benaknya. Setiap kali ia membuka jendela kamar hotel, memandang lalu lintas Jakarta yang padat dan tak beraturan, pikirannya kembali ke tatapan mata itu. Tatapan seorang pria yang bekerja dalam diam, tak menuntut belas kasih, hanya sekadar hidup. Hari itu, Alice sengaja keluar lebih awal sebelum jadwal penerbangan berikutnya. Dia membawa sebuah tas kecil dan berjalan menuju area luar terminal bandara. Udara Jakarta masih panas dan penuh debu, tapi Alice seperti tak peduli. Ia mengenakan pakaian santai, bukan seragam pramugarinya. Tak banyak makeup di wajahnya, hanya senyum yang sesekali muncul saat ia mencari-cari sosok itu. Sosok bernama Dimas. Dia tak yakin apakah Dimas akan ada di sana, tapi entah kenapa hatinya yakin, dan benar saja. Di dekat tempat yang sama, Dimas sedang duduk bersandar di tembok, meneguk air dari botol plastik bekas yang baru ia bersihkan. Elise mendekat perlahan. "Halo," sapanya. Dimas menoleh dan langsung berdiri, kaget bukan main. "Mbak Alice?" Elise tertawa kecil. "Kamu ingat nama aku?" "Ya." "Mbak waktu itu ngasih air," jawab Dimas. Agak gugup. Matanya berkedip-kedip, tak tahu harus menatap kemana. Ia tidak terbiasa berbicara dengan perempuan, apalagi yang secantik dan seanggun Alice. Alice mengangguk pelan. "Aku lagi di sini, beberapa hari. Dan aku pikir, mungkin kita bisa ngobrol," katanya sambil menunjuk ke bangku beton di dekat situ. Dimas tampak ragu, tapi kemudian mengangguk juga. Mereka duduk bersebelahan. Tak ada musik latar, tak ada suasana romantis seperti di film-film. Yang ada hanya suara lalu lintas, klakson kendaraan, dan kadang-kadang aroma tak sedap dari tong sampah di dekat situ. Tapi anehnya, suasana itu justru membuat semuanya terasa nyata. "Aku belum pernah ngobrol lama sama orang seperti kamu," ujar Alice jujur. "Aku terbang ke banyak negara, ketemu orang kaya, orang penting, tapi kamu beda." Dimas tertawa, kecil tapi tidak sombong. "Saya cuman pemulung, Mbak. Tapi kamu jujur, kamu kerja keras, itu yang aku kagumi." Dimas memandang ke bawah, menatap kedua tangannya yang kotor oleh debu dan plastik. "Saya nggak sekolah tinggi, saya cuma bantu keluarga. Ibu saya di rumah sakit waktu itu, jadi saya kerja apapun. Tapi, nggak nyangka, Mbak bisa ngobrol sama saya begini." Alice mengeluarkan 2 potong roti dari tasnya dan memberikannya satu pada Dimas. Mereka makan bersama, duduk berdampingan di pinggir jalan. Banyak orang yang lewat dan menatap mereka heran. Seorang perempuan bule, cantik dan bersih, duduk santai dengan pria lusuh di pinggir jalan, tapi Alice tak peduli. "Kamu bisa bahasa Inggris?" tanya Alice. Dimas menggeleng. "Dikit-dikit, tapi nggak lancar." Alice tersenyum. "Nggak apa-apa, aku belajar bahasa Indonesia juga. Kita bisa saling bantu." Percakapan mereka berlangsung lama. Dari cerita tentang masa kecil, makanan favorit, sampai hal-hal konyol seperti apakah Dimas pernah naik pesawat? Jawabannya, belum pernah, dan Dimas tertawa keras saat membayangkan dirinya duduk di pesawat bersama Alice. "Kalau aku ajak kamu ke Prancis, kamu mau?" tanya Alice tiba-tiba.
dengan nada bercanda. Dimas terkekeh. Saya ke pasar aja masih bingung, Mbak, apalagi ke luar negeri. Alice ikut tertawa. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketulusan. Alice melihat Dimas bukan sebagai pemulung, tapi sebagai manusia yang utuh. Seseorang yang bisa diajak bicara tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Jam demi jam berlalu, dan Alice akhirnya harus kembali ke hotel. Tapi sebelum pergi, dia mengeluarkan selembar kertas dan pulpen dari tasnya. Ia menuliskan sesuatu. "Ini alamat email aku," katanya. "Kalau kamu punya waktu, atau kamu bisa ke warnet, kirim aku pesan, ya?" Dimas menerima kertas itu seperti menerima barang paling berharga di dunia. Ia menyimpannya di saku dada dengan hati-hati. "Aku nggak janji bisa balas cepat," ujarnya. "Tapi aku coba." Alice mengangguk. Mereka pun berpisah hari itu. Tapi saat Alice melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi dan melihat Dimas masih berdiri di tempat yang sama. Menatapnya pergi, dan dalam hati, tanpa mereka sadari, benih kecil yang aneh dan manis itu mulai tumbuh. Mungkin belum cinta, tapi pasti bukan kebetulan. Hari-hari berlalu setelah pertemuan kedua itu, namun kenangan tentang Dimas terus melekat di benak Alice. Meski ia telah kembali ke Prancis dan kembali menjalani rutinitasnya sebagai pramugari, terbang dari Paris ke Tokyo, dari New York ke Dubai, hatinya seperti tertinggal di sudut trotoar Bandara Jakarta. Alice bukan gadis muda labil. Ia wanita dewasa, profesional, independen. Tapi hatinya punya ruang yang tak bisa diatur oleh logika atau jam kerja. Sejak bertemu Dimas, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia mulai memikirkan ulang apa itu arti sukses, apa itu kebahagiaan, dan, yang paling mengejutkan, apa itu cinta. Di sebuah pagi musim semi, ketika salju terakhir telah mencair di atap-atap Paris, Alice duduk di kamar apartemennya yang mungil. Ia menatap keluar jendela, lalu menoleh ke meja, mengambil selembar kertas dan pulpen. Bukan laptop, bukan ponsel. Ia ingin menulis dengan tangan. Karena menurutnya, hanya tulisan tangan yang bisa benar-benar membawa rasa. Ia mulai menulis, "Hai, Dimas. Aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu. Tapi aku ingin menulis, karena aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sejak aku kembali ke Prancis. Mungkin kamu akan tertawa. Mungkin kamu akan bingung kenapa seorang pramugari seperti aku bisa tertarik dengan seorang pemulung seperti kamu. Tapi percayalah, aku tidak melihat kamu sebagai pemulung. Aku melihat kamu sebagai Dimas, pria yang jujur, baik, dan punya mata yang paling tenang yang pernah aku lihat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu, tentang keluargamu, tentang hari-harimu. Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin menulis surat untukmu. Dan kamu balas kapanpun kamu bisa. Aku tidak butuh balasan cepat, aku hanya ingin tetap terhubung. Dari Alice." Selesai menulis, Alice duduk termenung. Ia sadar, ini mungkin tindakan yang gila. Apa dia sedang jatuh cinta, atau hanya tersentuh? Tapi dia tahu satu hal, perasaan ini nyata. Dan dia ingin menjalaninya, walau risikonya besar. Karena dia tak tahu alamat Dimas secara pasti, Alice mengirim surat itu melalui seorang kenalan di Indonesia, Yanti, seorang staf hotel yang sering membantu para kru penerbangan. Alice menjelaskan situasinya, dan Yanti, yang terharu membaca surat itu, berjanji akan membantu mencarinya. 3 minggu kemudian, di Jakarta, Dimas baru saja pulang dari tempat pengepul barang bekas. Hari itu panas luar biasa. Bajunya basah oleh keringat, dan pundaknya pegal karena membawa karung besar penuh botol plastik. Saat sampai di rumah, sebuah bangunan semi permanen di pinggiran kota, ia melihat ibunya duduk di beranda sambil memegang amplop putih. "Ada orang tadi ke sini, Mas," kata sang ibu. "Ngasih surat," katanya, "dari luar negeri." Dimas mengambil amplop itu dengan heran. Amplopnya berstempel Prancis. Tangannya gemetar saat membukanya. Dan saat ia membaca surat itu, tulisan tangan halus Alice yang rapi dan penuh perasaan. Matanya perlahan berkaca-kaca,
ia tidak percaya. Seseorang seperti Alice, seorang wanita cantik, terhormat, dan hidupnya gemerlap, menulis surat untuknya, untuk dia Dimas, seorang pemulung. Ia membaca surat itu berkali-kali. Lalu ia duduk diam lama di lantai rumahnya. Tak berkata apa-apa, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Besoknya, Dimas meminjam motor teman dan pergi ke warnet kecil di pinggir jalan. Ia meminta tolong pada operator warnet untuk membuka email dan mengajari cara membalas. Dengan penuh hati-hati, ia menulis, "Halo Mbak Alice, saya Dimas. Saya terima surat Mbak kemarin. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi saya senang sekali. Saya belum pernah ada orang kirim surat ke saya, apalagi dari luar negeri. Terima kasih sudah ingat saya. Saya tinggal sama ibu di Jakarta. Saya kerja pungut botol buat bantu beli obat. Ibu saya sudah tua dan kadang sakit-sakitan, tapi kami bahagia. Saya nggak tahu Mbak beneran serius apa cuma baik, tapi saya juga ingin kenal Mbak lebih jauh. Saya senang waktu kita ngobrol dulu. Terima kasih ya Mbak. Salam hormat, Dimas." Sejak hari itu, mereka mulai saling berkirim email. Tak sering, tapi cukup untuk membuat hati mereka tumbuh dalam diam. Mereka mulai berbagi cerita tentang keseharian, tentang penerbangan ke Brasil yang melelahkan, tentang harga botol plastik yang turun, tentang mimpi-mimpi kecil yang dulu dianggap terlalu mustahil. Dan perlahan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran mulai muncul. Hubungan yang dibangun dari kejujuran, keterbukaan, dan keberanian menembus batas sosial. Surat demi surat, email demi email, mereka membangun jembatan yang tak terlihat. Jauh dari dunia maya yang penuh kepalsuan, mereka memilih cara yang paling sederhana untuk mencintai dengan tulus. Itulah awal dari semuanya. Dari selembar surat sederhana, datanglah gelombang perubahan besar yang akan mengguncang kehidupan mereka berdua. Sudah hampir 2 bulan sejak surat pertama Alice dan Dimas saling dikirimkan. Di tengah kesibukan dunia mereka yang sangat berbeda, Alice dengan seragam pramugarinya, melayani penumpang kelas 1 di langit, dan Dimas dengan karung di punggungnya, menyusuri jalan-jalan Jakarta mencari botol plastik. Keduanya tetap menjaga satu hal, komunikasi. Bukan komunikasi yang intens setiap jam, tapi setiap kali ada pesan masuk, hati mereka selalu berdebar. Email yang ditulis sederhana oleh Dimas selalu dibaca Alice sambil tersenyum, bahkan kadang menangis sendiri. Begitu pula Dimas, yang setiap kali menerima email dari Alice, membacanya dengan khusyuk seolah itu surat cinta pertama dalam hidupnya, karena memang itu yang sedang terjadi. Suatu sore di Paris, Alice duduk di sebuah kafe langganannya dekat Rue de Lyon. Di depannya secangkir cappuccino yang mulai dingin, tapi pikirannya tidak di sana. Ia membaca ulang email dari Dimas. "Mbak, minggu ini ibu saya agak lemah, tapi saya udah beli obat. Terima kasih Mbak udah peduli. Saya nggak tahu kenapa Mbak sebaik ini sama saya, tapi saya bersyukur banget bisa kenal Mbak." Matanya berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam diri Dimas yang menyentuh sisi terdalam jiwanya. Kesederhanaan, ketulusan. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada pamer, tidak ada ego. Hanya seorang pria yang jujur, mencintai ibunya, dan tetap berdiri tegak dalam hidup yang keras. Hari itu juga, Alice pulang ke apartemennya, duduk diam selama berjam-jam, lalu akhirnya menulis surat pengunduran diri dari maskapai penerbangannya. Jantungnya berdetak cepat saat mengetik. "Dengan berat hati, saya ingin mengajukan pengunduran diri. Ya." Alice memutuskan mundur. Bukan karena dia lelah terbang, bukan karena karirnya menurun, tapi karena dia ingin melakukan sesuatu yang, menurut banyak orang gila, dia ingin ke Indonesia. Lagi. Tapi kali ini bukan untuk singgah, tapi untuk benar-benar bertemu Dimas dan mengenalnya lebih jauh. Keesokan harinya, ia menyerahkan surat itu kepada manajernya. Sang manajer terkejut, tentu saja. "Alice, kamu salah satu pramugari terbaik kami. Ada apa? Apakah kamu dapat tawaran di tempat lain?" Alice hanya tersenyum. "Tidak, saya hanya ingin mencari sesuatu yang selama ini tidak bisa saya temukan di langit."
Kalimat itu cukup membuat semua orang di kantor bertanya-tanya. Tapi Alice tetap tenang. Dalam hati, dia tahu apa yang ia cari. Bukan popularitas, bukan uang, tapi cinta yang nyata dan sederhana. Orang tuanya tentu saja tidak langsung menerima keputusan itu. Ayahnya sempat menelepon dari Marseille dengan suara tinggi. "Kamu serius mau ke negara asing hanya karena pria yang kamu temui di pinggir jalan?" "Alice, dia pemulung. Kamu tahu itu artinya apa?" Alice terdiam sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Dia lebih jujur daripada banyak pria di kelas bisnis yang setiap hari saya layani di pesawat. Dia tidak punya mobil, tapi dia punya hati yang tulus. Itu lebih penting, Papa." Ibunya lebih lembut, tapi tetap khawatir. "Bagaimana kalau dia hanya memanfaatkanmu?" "Aku tahu dia tidak," jawab Alice yakin. "Aku bisa merasakannya. Dia bahkan malu waktu aku beri roti, Ma. Dia tidak minta apa-apa. Dia hanya ingin dianggap sebagai manusia." Akhirnya, dengan restu yang setengah hati, Alice memesan tiket. Ia tidak menggunakan fasilitas maskapai seperti dulu. Kali ini, ia membayar sendiri. Tidak ada seragam, tidak ada penjemputan hotel. Ia akan mendarat sebagai Alice yang sesungguhnya. Bukan pramugari elegan, tapi wanita yang sedang mencari cinta sejatinya. Dalam koper kecilnya, ia hanya membawa pakaian secukupnya, beberapa buku, dan sebuah bingkisan kecil yang sudah ia siapkan. Untuk Dimas, sepatu baru, karena sepatu Dimas terakhir kali ia lihat sudah bolong di ujung. Perjalanan dari Paris ke Jakarta bukan hal yang asing bagi Alice, tapi kali ini berbeda. Kali ini setiap detik terasa lebih lambat, karena hatinya dipenuhi harapan dan ketakutan. "Apa aku gila?" bisiknya di jendela pesawat. Tapi bagian hatinya yang paling jujur menjawab, "Ya, kamu gila. Tapi cinta memang gila." Pesawat pun mendarat di Soekarno-Hatta. Udara hangat menyambutnya. Langit Jakarta tampak kelabu, tapi hati Alice terang benderang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar, melewati kerumunan, menuju tempat pertama kali ia bertemu Dimas, di trotoar kecil itu, dekat tiang reklame tua. Dan di sanalah Dimas berdiri. Tak lagi membawa karung di punggungnya, tapi membawa bunga dari kebun kecil tetangganya. Kaosnya masih sederhana, celananya masih lusuh, tapi senyumnya membuat seluruh kelelahan Alice lenyap. Mereka saling menatap, tak langsung berlari atau berpelukan seperti di film, tapi dunia seperti berhenti berputar, dan hanya ada mereka berdua. Alice berjalan pelan ke arah Dimas. Ia mengangguk kecil, menahan air mata. "Aku datang, Dimas." Dan Dimas, yang tak pandai, berkata-kata hanya menjawab pelan, "Aku gak percaya. Tapi aku senang kamu datang." Hari-hari pertama Alice tinggal di Jakarta bukanlah hal yang mudah. Dari apartemen mewahnya di Paris, ia kini menyewa sebuah kamar kecil di kawasan pinggiran kota. Bukan karena tak mampu, tapi karena ia ingin dekat dengan Dimas, bukan hanya secara jarak, tapi juga secara kehidupan. Ia ingin memahami dunia Dimas, bukan mengubahnya. Dimas sempat bingung dan canggung saat Alice mengatakan bahwa ia ingin tinggal di sana. "Mbak, Alice, kamu yakin? Tempat di sini nggak nyaman. Banyak nyamuk, airnya kadang keruh, listrik juga sering mati." Alice hanya tersenyum. "Aku nggak datang ke sini untuk kenyamanan. Aku datang untuk kamu." Dimas terdiam, menunduk. Kalimat itu menghantamnya lebih dalam dari yang bisa ia ungkapkan. Ia bukan pria yang pandai menyusun kata-kata romantis, tapi sejak saat itu, ia mulai membuka hatinya lebar-lebar. Mereka mulai menjalani hari-hari seperti pasangan biasa, meskipun segalanya terasa luar biasa. Pagi-pagi Dimas menjemput Alice dengan motor pinjaman. Kadang mereka hanya pergi ke warung, kopi sederhana, duduk di bangku plastik, berbagi pisang goreng. Alice menikmati semuanya, aroma jalanan, tawa anak-anak kecil, bahkan bau khas Jakarta yang lembab dan berdebu. Banyak warga sekitar mulai memperhatikan hubungan mereka. Tidak sedikit yang heran.
Seorang wanita bule cantik, tinggi, dengan wajah yang tampak seperti bintang film. Malah berjalan bergandengan tangan dengan Dimas, si pemulung yang biasa mereka lihat memungut sampah setiap hari. "Gila, Dim," kata salah satu temannya Ujang. "Lu ngelamar bintang film dari luar negeri ya?" Dimas hanya tertawa. Tapi jauh dalam hatinya, ia juga masih merasa mimpi. Kadang ia bangun pagi, hari-hari berlalu dan hubungan mereka makin kuat. Tapi tentu saja tidak semua orang senang. Media lokal mulai meliput kisah mereka. Foto Elis dan Dimas viral di media sosial. Judul-judul bermunculan, "Cinta Tanpa Logika, Pramugari Cantik Pilih Pemulung Jakarta." Kisah cinta Elis and Dimas, dongeng di dunia nyata. Sebagian netizen memberi komentar manis, tapi banyak juga yang mencibir. Paling cewek itu main-main doang, nanti juga balik ke negaranya. Dimas itu cuma beruntung, gak bakal lama itu cinta. Cantik sih, tapi pasti dia ada agenda. Komentar-komentar itu sempat membuat Dimas gamang. Ia takut bahwa dunia Elis terlalu besar untuk dirinya. Takut bahwa ia tak akan mampu menghadapi tekanan. Tapi Elis justru memeluknya lebih erat. "Aku mencintaimu bukan karena siapa kamu di mata orang," bisik Elis. "Tapi karena siapa kamu ketika tidak ada orang yang melihat. Aku jatuh cinta pada kamu, Dimas. Bukan karena status, tapi karena kebaikan kecil yang kamu lakukan, bahkan saat kamu pikir tak ada yang peduli." Dimas tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang jatuh diam-diam, membasahi tangan Elis. Itu malam yang sunyi. Tidak ada kamera. Tidak ada wartawan, hanya dua orang yang sedang mencoba mencintai di tengah dunia yang terlalu ribut untuk mengerti. Dan di sanalah cinta sejati tumbuh. Tidak dari uang, tidak dari latar belakang, tapi dari dua hati yang memilih untuk tetap bersama, meski seluruh dunia berkata tidak mungkin. Cinta sejati seringkali tidak lahir di tempat yang mewah. Ia muncul dari hal-hal yang sederhana. Sepotong roti dibagi dua, sepeda motor tua yang tetap setia menembus hujan, atau secangkir kopi hangat di beranda rumah yang sempit tapi penuh tawa. Begitulah cinta Elis dan Dimas hidup. Setelah hubungan mereka viral di media sosial, hidup mereka tak lagi tenang. Wartawan datang ke tempat tinggal Dimas. Tetangga-tetangga yang dulu acuh tiba-tiba jadi ramah. Ada yang tulus, ada pula yang sekadar ingin ikut sorotan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Elis dan Dimas tetap bertahan dalam gelembung kecil yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tahu dunia luar akan selalu berisik, tapi mereka memilih mendengar satu sama lain. Beberapa media asing mulai meliput kisah mereka. Ada yang menyebutnya Fairy Tale of the Slums, dongeng dari sudut kota. Elis sempat kesal mendengarnya. "Ini bukan dongeng," katanya pada seorang jurnalis.
Ini nyata. Kami bukan pangeran dan putri. Kami hanya dua orang yang jatuh cinta. Dimas, dengan sikapnya yang selalu rendah hati, menerima semua itu dengan senyuman. Tapi dalam hatinya, ia tak pernah berhenti merasa heran. Kenapa wanita seperti Alice bisa mencintaiku? Pertanyaan itu berkali-kali berputar di pikirannya. Sampai suatu hari, di tengah malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah mereka, Dimas mengutarakan kegelisahannya. "Liz," katanya pelan, "kamu yakin ini semua bukan salah? Maksudku, aku cuma orang biasa. Kamu bisa punya hidup yang jauh lebih mudah tanpa aku." Alice menoleh, memeluk lengan Dimas, dan menatap matanya dalam-dalam. "Kamu tahu apa yang membuatmu luar biasa, Dimas?" tanyanya. "Karena kamu gak pernah berusaha jadi orang lain. Karena kamu membuatku merasa cukup hanya dengan menjadi diriku sendiri. Dan itu lebih berharga dari semua uang di dunia." Tangisan kecil mewarnai malam itu, tapi bukan tangisan sedih. Itu tangisan syukur. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, mereka berdua menemukan sesuatu yang sangat langka. Ketulusan. Alice kemudian mulai mengajar bahasa Inggris secara sukarela di kampung tempat Dimas tinggal. Ia juga mulai belajar bahasa Indonesia lebih serius. "Kalau aku mau hidup di sini, aku harus benar-benar jadi bagian dari tempat ini," katanya. Dimas, di sisi lain, mulai ikut pelatihan daur ulang. Dengan bantuan Alice dan beberapa kenalannya, ia belajar membuat produk kerajinan dari limbah plastik. Sedikit demi sedikit, ia bukan hanya mengumpulkan sampah, tapi juga mengubahnya menjadi nilai. Mereka tidak kaya dalam arti konvensional, tapi hidup mereka mulai berubah. Tidak karena uang, tapi karena mereka bekerja sama, berdiri berdampingan, bukan saling bergantung. Suatu hari saat sore mulai turun, Dimas mengajak Alice ke tempat pertama kali mereka bertemu, trotoar bandara. Di sana, dengan tangan gemetar tapi mata mantap, Dimas mengeluarkan sebuah cincin kecil yang ia buat sendiri dari logam bekas dan perak daur ulang. Tidak mewah, tapi indah dengan cara yang hanya mereka berdua pahami. "Liz," katanya, "aku nggak punya banyak, tapi aku punya cinta. Dan aku ingin itu jadi milikmu selamanya. Kamu mau nikah sama aku?" Alice tertawa sambil menangis. "Ya, Dimas. Ya." Pernikahan mereka sederhana, diadakan di halaman kecil rumah Dimas, dikelilingi tetangga dan anak-anak kampung. Tidak ada gaun mewah. Alice memakai kebaya putih sederhana, dan Dimas memakai batik pemberian ibunya. Tapi yang hadir di sana melihat sesuatu yang jauh lebih indah dari pesta pernikahan manapun. Dua insan yang benar-benar mencintai, tanpa syarat, tanpa status. Setelah pernikahan itu, mereka tidak langsung pindah ke tempat yang lebih bagus. Alice bersikeras tinggal di lingkungan yang sama, membangun dari nol bersama Dimas. Mereka berdua kemudian mendirikan sebuah komunitas kecil untuk pelatihan daur ulang dan literasi anak-anak. Alice mengajar dan Dimas menginspirasi. Cinta mereka menjadi simbol bahwa cinta tidak memandang kasta, tidak melihat dari mana kamu datang, apa pekerjaanmu, atau seberapa besar tabunganmu. Yang penting adalah bagaimana kamu mencintai, dengan jujur, dengan rendah hati, dan dengan keberanian untuk melawan ekspektasi dunia. Akhir dari kisah ini, mungkin belum. Karena hidup mereka terus berjalan. Ada hari-hari berat, ada pertengkaran, ada lelah dan kecewa. Tapi di setiap malam, saat lampu padam dan dunia diam, mereka masih saling memegang tangan, mengingat janji yang lahir bukan dari kemewahan, tapi dari sebuah pertemuan tak sengaja di trotoar bandara. Cinta itu bukan tentang siapa kamu di mata dunia, tapi tentang siapa kamu ketika kamu berani membuka hati pada seseorang yang tak punya apa-apa, kecuali cinta yang tulus. Terima kasih saudara telah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan
Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.